Dumiadi ternyata dibekali dengan senjata api jenis locok, yaitu salah satu senjata api tradisional. Sehingga pada saat melakukan penangkapan, Dumiadi dilumpuhkan terlebih dahulu. Aku jalani hukuman, dan itu sudah dari sana sampai sekarang aku istirahat. Tidak yang ngucap yang namanya rakit senjata api. Kata-kata wong itu ada, kalau boleh dikatakan orang itu nakal. Peredaran senjata api ilegal akhir-akhir ini kembali marak terjadi di tanah air. Para pelaku kejahatan menggunakan senjata api ilegal untuk serangkaian aksi kejahatan. Senjata api digunakan untuk mengancam para korbannya dalam kasus begal, kasus pencurian hingga pembobolan rumah kosong. Seiring dengan perkembangan zaman, kepemilikan dan peredaran senjata api kenyataannya semakin tak terkendali. Awal Juli 2016, Satuan Reserse Kriminal Polres Prabu Muli, Sumatera Selatan mengungkap kasus pembongkaran rumah dan pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan senjata api ilegal atau senjata rakitan. Pelakunya adalah seorang DPO, dan untuk mengelabui warga sekitar, tempat pembuatan senjata api rakitan berkedok bengkel motor. Laporan terkait dengan ada pembongkaran rumah yang hilangnya itu kendaraan bermotor tadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga banyak laporan juga terkait dengan peredaran senjata gelap di Prabu Muli. Satunya ini DPO melarikan diri atas nama tersangka D ini. Dari pengembangan kasus pencurian di rumah kosong dan laporan warga, pihak kepolisian daerah Kota Prabu Muli melakukan penyelidikan secara mendalam di Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Di TKP, tim Polres berhasil membongkar jaringan pembuatan senjata api rakitan yang dilakukan di dalam rumah warga. Namun sayang, dalam penggerebekan awal, Dumiati sang pelaku tidak ada di rumahnya. Ia melarikan diri sebelum polisi datang. Aparat kepolisian pun kembali menyusuri dan terus mencari keberadaan sang pelaku pencurian. Selamat pagi. Beberapa hari yang lalu kan ada pidana 363 itu yang terjadi di daerah Cambai itu. Untuk informasi awal, salah satu tersangkanya udah tertangkap, benar ya? Siap, benar. Jadi dari hasil pemeriksaan terhadap perkara tersebut bahwa terlebih dahulu telah diamankan salah satu tersangka atas nama Saputra Wijaya alias Yayang yang merupakan anak-anak teman pelaku yang kita curigai bernama Dumiadi bin Wadli. Ciri-ciri khusus dari tersangka ini mempunyai tato di seluruh tubuhnya. Itu benar. Kira-kira tempat yang dijadikan target operasi ini sebagai persembunyiannya. Untuk dari yang penyidik, mohon kami minta tolong dilengkapi berkas penyidikannya. Untuk hasil gelar tolong diisi untuk sebagai penetapan tersangkanya, dan jangan ada yang direkayasa. Tuliskan isi gelar sesuai dengan fakta, dan kita akan melakukan penangkapan. Polisi pun kembali melakukan penggerebekan di tempat persembunyian Dumiadi di kawasan Simpang Basor, Desa Beringin, Kecamatan Lumbai, Kabupaten Muara Enim. Saat penangkapan, tersangka Dumiadi sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya dilumpuhkan oleh anggota Reserse Kriminal Polres Prabu Muli. Tersangka Dumiadi berhasil diamankan aparat kepolisian. Saat kami melakukan penangkapan, Dumiadi ternyata dibekali dengan senjata api jenis locok, yaitu salah satu senjata api tradisional. Sehingga pada saat melakukan penangkapan,
dianggap melakukan ancaman yang membahayakan jiwa dari para petugas, Dumyadi dilumpuhkan terlebih dahulu. Dalam pemeriksaan polisi, pengakuan tersangka Dumyadi terus berubah-ubah. Bahkan di hadapan polisi tersangka tidak mengakui perbuatannya. Hingga untuk membuktikan perbuatan sang pelaku, tim Polres Prabu Muli melakukan uji forensik terhadap sejumlah barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan. Kita agak sedikit kesulitan untuk dari keterangan Sidung Dumyadi karena tersangka tersebut terkadang berbelit-belit juga. Menambah keyakinan kami sebagai penyidik, kami membutuhkan keterangan dari ahli. Dan atas dasar tersebut kami meminta bantuan dari tim forensik Puslapor Polda Sumsel. Dari hasil uji forensik terhadap sejumlah barang bukti pun terungkap, Dumyadi memang sang pelaku utama. Dumyadi dibantu beberapa rekannya untuk pembuatan dan penjualan senjata api rakitan. Di bengkel pembuatan senjata api rakitan, aparat kepolisian juga menemukan sejumlah barang bukti seperti alat pres, bubut, batang pipa, pegas, bubuk mesiu, dan senjata api rakitan laras panjang yang sudah hampir jadi. Itu ditemui beberapa senjata api rakitan baik laras pendek maupun laras panjang, dan kita dalami hal tersebut dengan kita lakukan olah TKP kembali dari rekan kita dari Laboratorium Forensik. Memang alat-alat ini diduga kuat untuk pembuatan senjata api rakitan. Tim penyidik dari Lapor Polda Sumatera Selatan melakukan olah TKP bersama Satreskrim Polres Prabu Muli. Berdasarkan hasil penangkapan, barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian daerah Prabu Muli sangat fantastis. Dari alat kecil seperti matabor hingga senjata api rakitan setengah jadi. Satu unit alat bubut, satu unit alat pres, beberapa unit alat gerinda, satu unit alat las, selanjutnya beberapa batang pipa yang diyakini sebagai laras, bisa dijadikan laras, beberapa popor yang belum, popor senjata locok yang belum dipasang mekanisme, beberapa mekanisme pegas yang siap digunakan. Juga ada satu gagang senjata api rakitan jenis kecepek yang belum memiliki badan dan mekanisme pegasnya. Juga beberapa kotak berisi gotri dan satu kaleng berisi mesiu. Dumyadi, sang DPO yang telah melarikan diri selama 2 minggu telah tertangkap polisi. Kini berada dalam tahanan Polres Prabu Muli menjalani serangkaian proses pemeriksaan. Tersangka Dumyadi juga ditetapkan sebagai pelaku utama dalam sindikat kelompok pembuatan senjata api rakitan. Menjalani hukuman, dan itu sudah dari sana sampai sekarang aku istirahat. Tidak yang ngucap yang namanya rakit senjata api.